Ya sebenarnya saya sempat mengira hari ini ya IHSG akan jeblok kembali ya, karena Iya. kan inflasi Amerika Serikat itu di 3,7% dan ini jauh lebih tinggi daripada market konsensus di 3,6% dan ini naik sudah 2 bulan berturut-turut dari level terendah Juni di 3%. Nah saya kira hari ini IHSG akan merah ya. Akan mengikuti dari bursa Dan ada Amerika ya? ekspektasi bahwa ya the Fed akan hawkish kembali. Iya. Nah mungkin kita akan mulai market fokus hari ini dengan analisa Anda mengenai seperti apa sebenarnya gerak inflasi Amerika Serikat, apa yang perlu diwaspadai. Iya, Syafrina, terima kasih dan juga pemirsa CNBC. Kalau kita lihat memang dari IHSG hari ini investor juga perlu mewaspadai begitu ya adanya dampak domino pada pasar yang memang potensinya akan bergerak lebih volatile lagi. Amerika Serikat malam kemarin di waktu Jakarta begitu ya merilis inflasi sebesar 3,7% secara tahunan pada Agustus 2023. Ini naik dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,2% year on year. Ini kalau kita lihat memang berdasarkan data yang dirilis Biro Statistik Ketenagakerjaan Amerika Serikat yang dikutip Trading Economics, ini kenaikan inflasi tersebut menjadi yang kedua kali dalam setahun terakhir setelah memang kita perhatikan dalam 12 bulan berturut-turut sudah mencatatkan penurunan indeks harga konsumen atau IHK. Nah, inflasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan konsensus pasar yang memang sudah memproyeksikan bahkan naik 3,6% year on year. Sementara untuk inflasi inti memang berhasil melandai sesuai ekspektasi ke 4,3% year on year dibandingkan periode bulan sebelumnya sebesar 4,7%. Pemirsa dan juga Syafrina, ini sebagai informasi, inflasi Amerika Serikat memang sempat menyentuh 9,1% year on year Tinggi begitu banget ya. itu Iya, di pada tahun Juni lalu. 2022. Ini tertinggi dalam 40 tahun terakhir akibat melonjaknya harga komoditas global, terutama di sektor energi yang memang dipicu perang Rusia-Ukraina. Inflasi, kalau kita lihat nilai inflasi yang masih naik ini akan menjadi pertimbangan yang cukup kuat bagi The Fed untuk melanjutkan kebijakan ketatnya. Tapi lagi-lagi, seperti saya katakan tadi, kendati begitu, sepertinya memang pemikiran pelaku pasar juga mulai berubah lebih forward looking begitu ya dari yang sebelumnya seberapa besar kenaikan suku bunga menjadi seberapa lama nih Bank Sentral Amerika Serikat Memberikan jeda. akan memberikan jeda begitu ya. Dan hal tersebut juga semakin didukung dengan data yang ditunjukkan CME Fed Watch yang mengukur begitu ya peluang suku bunga akan ditahan pada di level 5,25% hingga 5,5% begitu ya. Ini sudah semakin dominan. Ini mencapai 97%. Jadi 19 sampai 20 September ini FOMC meeting September untuk the Federal Reserve, Ya. 97% mengatakan tetap ditahan di 5,25 sampai 55%. Karena saya pikir kalau misalnya nanti naik lagi ke 5,75% ya untuk the Federal Reserve ini di FFR ini, nanti sama dong dengan Sama. BI 7 days reverse Iya. repo rate. Nanti tentunya yang dipengaruhi dikhawatirkan oleh para pelaku pasar adalah capital outflow yang terjadi dari bursa-bursa emerging market seperti Indonesia ke negara developed markets gitu ya. Karena kan returnnya sama gitu dalam hal ini. Namun juga tentunya sebenarnya dampak dari kenaikan suku bunga yang luar biasa tinggi selama setahun terakhir ini dari the Federal Reserve ini apakah memang sudah tepat dan bagaimana juga dampaknya terhadap indikator-indikator makroekonomi Amerika Serikat seperti tenaga kerjaan dan juga retail, Safira? Ya, ini menarik sekali kalau misalnya kita ngomongin akhirnya nanti bisa mencapai 5,75% begitu. Iya. Ini akhirnya menjadi jedanya PR. sampai kapan gitu ya? Ini menjadi PR juga bagi Bank Indonesia, ini akan kemana arah kebijakan suku Iya. bunga Bank Indonesia. Tapi kalau misalkan seperti yang Syafrina tanyakan, hari ini juga Amerika Serikat akan mengumumkan penjualan retail untuk periode Agustus 2023 secara bulanan. Oke. Kemudian juga ada data klaim pengangguran Amerika Serikat yang berakhir pada pekan 9 September 2023. Kalau data retail sales diproyeksikan akan turun ke 0,4% dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 1%, juga sementara klaim pengangguran yang juga diperkirakan naik menjadi 225.000 dibandingkan minggu sebelumnya sebesar 216.000. Dan apabila data kedua tersebut begitu ya, penjualan retail terkontraksi disertai klaim pengangguran meningkat, hal ini tentu akan menjadi pertimbangan The Fed untuk melunakkan kebijakannya dan bisa menjadi pemanis pasar dikala ini inflasi yang semakin memanas. Tapi namun hal sebaliknya juga bisa membuat pasar semakin suram. Ini masih tanda tanya lagi. Jadi memang pedang bermata dua ya apa yang terjadi di Amerika Serikat ini. Kita harapkan sebenarnya kenaikan suku bunga yang luar biasa agresif ini akan tercipta suatu skenario soft landing di mana akhirnya beberapa makroekonomi indikator akhirnya melunak dan akhirnya inflasi ultimately sampai ke 2%. Itu yang diharapkan para pelaku pasar tidak hanya di Amerika namun juga di dunia ya. Karena kan apa yang terjadi di Bank Sentral Amerika Serikat itu kiblatnya Bank Sentral dunia lainnya ya. Dan kita harapkan keadaan akan baik-baik saja di semester 2 2023 ini. Nah, di satu sisi ada economic powerhouse atau negara besar ekonomi lainnya yang juga sepertinya gonjang-ganjing, China, yang sepertinya belum bisa memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi. Bagaimana kira-kira dampak dari apa yang terjadi di China ke pasar keuangan Indonesia, Vira?
Iya, ini menarik. Kalau kita beralih ke kondisi ekonomi China begitu ya, yang sedang lesu memang menjadi sorotan pelaku pasar dunia begitu ya. Karena memang negeri asal panda tersebut merupakan negara tujuan ekspor terbesar, sehingga memang kondisi ekonominya sangat berpengaruh terhadap pasar keuangan di tanah air. Ya. Kalau kita merujuk gitu ya dari Rajiv Biswas, APAC, Chief Economist S&P Global Market Intelligence, ini mengatakan China ini dinilai udah kehilangan momentum begitu ya, momentum pertumbuhan ekonomi, dan hal ini akan berpengaruh ke negara-negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Di sisi lain, masalah perang dagang China dengan beberapa negara masih santer juga terasa, mulai dari Amerika Serikat yang tengah berseteru begitu ya, masalah penjualan ponsel. Ini yang baru-baru aja, ini baru merilis iPhone 15 ya, yang memang membuat Xi Jinping ini membuat kebijakan yang diketahui melarang begitu ya pengguna iPhone untuk para PNS dan juga BUMN Kemarin stoknya China. jadi ambles loh ya, stoknya Apple nih karena ini. Dihitung-hitung ruginya 3.000 triliun begitu bagi Apple. Itu juga nilai yang cukup gede. Padahal saat ini memang sedang ramai peluncuran tadi ya iPhone 15. Walaupun memang sudah dibantah oleh pemerintahan China, tapi tetap masih nggak kebaca Xi Jinping. Nggak hanya itu pemirsa, masalah terbaru juga muncul dari persaingan harga dari kendaraan listrik China di pasar Eropa. Jadi memang sebagai operasi untuk meminimalisir persaingan Komisi Eropa, ini Badan Eksekutif Uni Eropa meluncurkan penyelidikan terhadap kendaraan listrik di China terkait subsidi yang diberikan kepada pembuatnya. Jadi kalau misalkan secara Inggris begitu ya, iya kita boleh ngikutin pasar tapi jangan jadi downgrade begitu, karena kita mementingkan masih nilai begitu. Kalau China kita lihat mobilnya harganya murah banget karena memang didukung oleh kebijakan atau insentif dari pemerintah China yang memang cukup tinggi, cukup jor-joran dikasih buat pengusaha China sendiri. Ini pas banget karena yang saya berikutnya akan tanyakan, karena tadi Anda sudah menyebut mengenai masalah trade wars ya. Tadi pertama trade wars di China dengan US, sekarang China dengan juga Eropa. Seperti apa sebenarnya apa yang terjadi di Eropa, terutama untuk Inggris ya, yang kita ketahui sebenarnya juga ekonominya sekarang akhir-akhir ini begitu performa buruk. Ya, sentimen lain memang seperti Anda katakan datang dari Eropa begitu ya. Ekonomi Inggris kita ketahui mengalami penyusutan tercepat dalam 7 bulan terakhir. Angka produk domestik bruto juga turun 0,5% pada Juli. Ini diperkirakan bahwa akan ada kontraksi 0,2% dalam jajak pendapat para ekonom Reuters begitu ya. Ini kalau kita lihat menurut angka ONS, ini penurunan mengejutkan pada bulan Juli, berarti tandanya ini perekonomian menyusut pada laju tercepat sejak Desember. Nah, ini adalah tanda terbaru dari tekanan ekonomi akibat tingginya tingkat suku bunga. Kalau kita lihat bank-bank investasi besar sudah memangkas ekspektasi pertumbuhan Inggris. Ada Goldman Sachs yang merevisi perkiraan pertumbuhan tahunan menjadi 0,3% dari sebelumnya 0,5% begitu ya. Dan juga JP Morgan yang menunjukkan peringkatnya menjadi 0,4% dari sebelumnya 0,6%. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di global ini muram sekali ya, dan juga kita sebenarnya apa yang terjadi di global ini tentunya menjadi lagarde utama untuk IHSG. Kita harapkan sebenarnya secara fundamental emiten-emiten kita secara domestik itu harusnya berhasil memberikan penguatan ya untuk IHSG, dan ini juga terjadi pada hari ini ketika global sedang uncertain, ternyata hari ini berhasil menguat. Kita juga berusaha melihat pergerakan dari emiten-emiten finansial yang juga biasa menjadi jagoan karena market capsnya bagus, fundamentalnya juga baik, yaitu contohnya adalah emiten perbankan big caps ya. Hari ini tadi sempat melemah namun sekarang mayoritas menguat ya. Ini masih jadi jagoan seperti yang Anda katakan. Ini kalau kita lihat tadi BBCA, BBRI juga Bank Mandiri masih sama terkoreksi di final levelnya di 0,43% terkoreksi. Tapi kalau kita lihat BBCA tadi, BBRI juga terkoreksi cukup nyaris 1% begitu ya. Nyaris 1%. Ini kayaknya terkena dampak dari suku bunga dari atau inflasi begitu ya Amerika Serikat yang memang akan berpengaruh pada The Fed untuk menaikkan atau masih hawkish terhadap suku bunga. Dan kita ketahui juga mungkin terakhir dalam hal ini ada beberapa saham-saham juga yang menarik untuk jadi movers, bahwa ada beberapa saham minyak dan gas bumi hari ini juga sepertinya ngacir, dan ini juga turut memberikan penguatan ya atau support untuk penguatan IHSG hari ini. Dan kita harapkan apa yang terjadi di beberapa bulan di kuartal 4 2023 ini tentunya akan berlanjut jalan, karena kan selama 30 hari dari kuartal 4 ini sebenarnya IHSG sudah menuju tren penguatan. Kita harapkan sampai 2023 akhir, dan tentunya dengan sokongan tahun politik 2024 IHSG akan kembali ke tren bullishnya. Terima kasih banyak Safira.